Nah, ketemu lagi sama saya. Saya David dari California. Bukan dari California, saya tinggal di California maksudnya. Nah, udah lama nggak YouTube nih karena habis pindahan ya ini banyak barang habis pindahan soalnya. Nah, satu hari lalu, ya satu hari lalu ya, alah, 30 jam lalu lah ya, Rusia akhirnya masuk ke Ukraina dengan tentaranya. Padahal 2 mingguan terakhir kan menolak tuh, menyangkal bahwa mereka akan masuk. Pada waktu itu kan si Joe Biden dan Barat ya, NATO itu bilang bahwa Rusia akan nyerang nih, Rusia akan nyerang. Tapi Biden si Putin menolak, menyangkal itu. Bahkan 2 hari sebelum masuk itu, Putin menarik, dia bilang gitu, menarik tentaranya keluar dari perbatasan sebagian, ya kan? Padahal bukan ditarik tapi dipindahin ke atas, ke north. Jadi mau kurung Ukraina sebagian gitu ya. Nah pertanyaannya kenapa sih kok Rusia mau masuk ke, mau invasi ke Ukraina? Ada dua hal sebetulnya. Satu, karena bersebelahan. Kedua, karena Ukraina mau masuk NATO. Dan Rusia nggak mau Ukraina masuk NATO kan. Dan ketiga, di dalam ini, di dalam ketiga nih ya, di dalam Ukraine ada kelompok yang cukup besar, walaupun nggak sebesar yang mendukung, karena bukti mereka berkuasa yang mendukung masuk NATO kan. Dalam Ukraine ada kelompok yang menolak kalau Ukraine tuh masuk ke NATO. Mereka lebih memilih bahwa kalau mau masuk ya udah masuk ke Federasi Rusia aja gitu ya. Tentu Rusia mendukung yang ini, yang menolak ini kan. Nah yang menolak ini minta bantuan Rusia. Nah yang ketiga alasannya karena Rusia membantu mereka. Karena Rusia berpikir bahwa mereka tidak dikasih ruang dalam Ukraina. Nah tapi yang jadi problem, pemerintah Ukraina yang tadi itu yang mau mendukung masuk NATO itu kan nggak nembakin yang separatis ini. Demo ya demo, nggak apa-apa, secara negara demokrasi kan boleh aja, silakan demo. Nggak ditembakin, jadi harusnya emang nggak boleh yang namanya apa namanya urusan negara lain tuh ikut campur gitu loh. Nggak boleh Rusia masuk invasi ke Ukraina, itu harusnya nggak boleh, nggak boleh. Itu yang namanya bully kalau kata si Joe Biden tadi siang, bahwa Amerika against bullies. Kenapa? Maksudnya kok berani Rusia masuk ke sana? Karena dia tahu Ukraina negara kecil, Rusia kan besar, walaupun nggak sebesar Amerika ya pasti, tapi nggak sebesar China, nggak sebesar China gitu ya. Tapi Rusia itu negara besar. Jadi kalau ibaratnya kebun binatang nih ya, negara-negara ini ya. Ada dua gajah namanya Amerika dan China. China besar secara ekonomi, ya kan, besar secara ekonomi. Yang Amerika besar secara persenjataannya, cara militer. Kalau kita anggap mereka berdua gajah, China dan Amerika. Nah, Rusia ini apa kebo kali ya? Itu apalah? Lebih kecil dari gajah. Nah itu. Makanya dia berani lawan Ukraine, dia berani masuk ke Ukraine karena dia tahu Ukraine nggak bakal ngelawan. Ukraine nggak bakal ngelawan gitu. Walaupun tentu secara presiden, secara ya karena presiden kan pasti akan, presiden Ukraine akan bilang kita akan melawan segala macam ya. Nah makanya tadi Joe Biden bilang ya Amerika against bullies, nggak boleh bullies gitu ya. Hanya karena merasa lebih besar terus boleh nyerang negara lain, itu nggak boleh. Akhirnya tadi Joe Biden memberi sanksi ke Rusia. Sanksi namanya Swift sanction. Sanksi Swift. Apa itu sanksi Swift? Itu adalah sanksi perbankan. Jadi semua aset-aset Rusia yang swasta ataupun yang bayi negara Rusia lah pokoknya itu di freeze, dibekukan. Semua bank-bank Rusia di, kata Joe Biden, 34 negara ya yang tadi tergabung dalam alliance-nya Amerika ya, termasuk Korea Selatan, Jepang, Australia itu ya, Inggris. Nah contohnya yang umum yang orang pada tahu harusnya di Indonesia ya, tahu Chelsea kan, Chelsea klub sepak bola di Inggris itu kan yang punya kan Roman Abramovich.
Roman Abramovich. Dia itu ini apa namanya pengusaha minyak di Rusia. Dia punya tuh Chelsea. Chelsea kan di Inggris. Itu termasuk itu yang dibekukan. Itu namanya sanksi SWIFT. Sanksi SWIFT, SWIFT sanction. Perbankan semua dibekukan. Di 34 negara ini yang tadi Joe Biden bilang 34 negara total dibekukan. Nah, terus tadi wartawan bagus. Tadi wartawan nanya, wartawan mana saya apa? Nanya ke dia. Terus gimana kalau sampai dibekukan terus dia masih tetap masuk ke narik mundur tentaranya lah dari Ukraina ya. Joe Biden bilang harusnya secara hitung-hitungan dengan sanksi ini ekonomi Rusia akan jatuh dan harusnya dia nggak akan punya uang atau nggak punya kemampuan untuk membiayai invasinya dan dia harus mundur, harusnya begitu. Harusnya bisa kelihatan sebelum 1 bulan. Udah mulai kelihatan, udah kelihatan gitu. Nah kita tunggu nanti 1 bulan lagi ya. Apa namanya? Apakah Rusia tetap kuat gitu untuk tetap masuk dan tidak mau narik tentaranya dari Ukraina ya. Terus juga termasuk pipa gas. Jadi selain SWIFT sanction, walaupun tuh bukan SWIFT tapi harusnya, tapi ada tambahin juga bahwa pasokan gas itu akan diputus juga. Bukan gas ya, gasolin sih, masuk gas di sini gasolin ya. Di sini kita nyebutnya gas. Gasolin tuh BBM. Ya, gasolin BBM. Nah, kita sebutnya gas di sini karena singkatan dari gasolin tadi. Dan semua pasokan, semua pipe gasolin bensin BBM itu diputus, di stop gitu. Ada di Jerman tuh namanya Nord Stream 2, itu pusat BBM di pipa di sana, itu di stop juga sama Jerman. Nah, tapi kita lihatlah hasilnya gimana nanti. Tapi kalau saya pribadi saya mendukung Ukraina karena Ukraina itu negara merdeka. Merdeka tuh merdeka betul, merdeka seperti Indonesia terhadap di PBB itu sama kita posisinya. Indonesia dan Ukraina itu sama-sama. Kenapa saya bilang negara betul merdeka betul penuh gitu ya, negara penuh? Karena dia nggak penuh merdekanya itu kayak yang terkenal pasti Palestina, ya kan? Itu kan negara apa ya, merdekanya nggak penuh gitu, belum penuh. Makanya kita dorong terus kan supaya dia diakui di PBB. Nah, Ukraina penuh. Ada lagi selain Palestina yang mungkin mereka nggak tahu ya, kayak Taiwan misalnya. Taiwan tuh bukan negara penuh, nggak ada di PBB Taiwan. Jadi secara di jure Taiwan tuh bukan negara, ya kan? Nah, tapi Ukraina tuh negara bener, negara penuh. Saya secara pribadi mendukung Ukraina untuk merdeka karena memang negara merdeka dia. Biarkan mereka memutuskan untuk ikut atau enggaknya, ya di referendum aja kayak Timur waktu itu misalnya kan kita referendum, ya kan? Kayak kita misalnya bikin ibu kota negara baru kan mana boleh orang lain nggak setuju, negara lain menolak itu nggak boleh kan? Dan kecuali presiden Palestina nembakin kelompok-kelompok yang tidak setuju ke NATO tapi setuju ke Rusia tuh ditembakin sama presiden Ukraina kan enggak. Jadi itu secara pribadi saya menolak invasinya si Rusia ya Putin karena bullish tadi saya setuju betul dengan pernyataan si Joe Biden bahwa itu bullish dan kita harus lawan. Nggak bisa karena negara besar terus bisa masuk nyerang negara kecil seenaknya nggak bisa. Cuma kalau tentara lebih besar. Nah itu. Sementara itu dulu kita perkembangannya. Jadi sampai ketemu lagi karena udah jam 1 kurang nih.